Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan tetap bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Ada Amelia, Siska, Nurmiati, dan saya sendiri Citra M. Tasik. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan nih di pasar tradisional Sungguh Minasa. Selamat menonton. Pasar Sungguh Minasa ini juga dikenal sebagai Pasar Sentral Sungguh Minasa yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Alamat lengkap pasar ini yaitu terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, nomor 57, Padang-Padang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasar ini memiliki sejarah panjang dan telah menjadi pusat perdagangan penting bagi masyarakat Goa dan sekitarnya selama berpuluh-puluh tahun. Namun sayangnya tidak ada informasi yang pasti mengenai tahun persisnya Pasar Sungguh Minasa mulai berproses sebagai pasar tradisional. Nama Sungguh Minasa ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti pasar orang. Konon katanya nih guys, di beberapa jurnal yang telah kami temukan, sebelum pasar ini berkembang menjadi pasar tradisional yang kita lihat seperti saat ini, dahulu kala pasar ini lebih berfokus untuk menjual produk segar seperti beras, sayur-sayuran segar, dan kebutuhan sehari-hari yang alami dan berasal dari alam. Pada tahun 2008, Pasar Sungguh Minasa resmi ditetapkan sebagai Pasar Sentral Kabupaten Goa. Pasar ini menjadi pusat perdagangan utama di Goa dan menjadi salah satu ikon penting bagi daerah tersebut. Namun guys, berdasarkan informasi yang telah kami temukan pada waktu kami melakukan kunjungan, ternyata pasar ini sempat mengalami penurunan yang sangat drastis karena pada tahun 2015 pasar ini mengalami kebakaran, namun tidak terdapat informasi terkait kapan pasar ini direhab sehingga bisa digunakan kembali. Pelayanan konsumen di Pasar Sungguh Minasa umumnya cukup baik. Para pedagang ramah dan sopan kepada pembeli. Mereka dengan senang hati membantu pembeli memilih produk yang diinginkan dan memberikan informasi tentang harga dan kualitas produk. Beberapa pedagang bahkan menawarkan jasa mengantarkan barang belanjaan ke rumah pembeli. Beberapa etalase di pasar ini menyediakan pelayan untuk melayani, namun sebagian besar pelanggan atau pembeli melayani dirinya sendiri, seperti memilih produk yang diinginkan dan mengambil barang yang dipilih. Setelah itu, diberikan kepada pedagang untuk membayar dan dikemas oleh pedagang. Pasar Sungguh Minasa seperti pasar tradisional pada umumnya, di mana promosi dilakukan dengan memberi potongan harga bagi pelanggan jika barang yang dibeli lebih dari satu. Untuk media yang digunakan tidak seperti pasar modern yang menampilkan spanduk ataupun pamflet. Di pasar ini, promosi dilakukan dengan menggunakan mulut, yakni suara seperti melelang. Jadi, setiap ada pelanggan yang lewat, maka para pedagang akan bersuara seperti, silahkan dek dipilih baju, pakaian, celana, dasternya 300, dan untuk produk kecantikan lagi ada penurunan harga loh dek, silahkan dipilih dek. Kurang lebih seperti itu. dari hasil observasi yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu di etalase kecantikan atau kosmetik tidak ada namanya toko, hanya berupa etalase. Media promosi yang dilakukan yaitu dari mulut ke mulut, kemudian sistem transaksi yang dilakukan yaitu sistem bayar cash atau secara langsung. Pasar ini memiliki kekuatan yang cukup baik
karena lokasi yang cukup strategis dan cukup luas. Pada area depan dan belakang disediakan tempat parkir dan terdapat bangunan kesehatan dan toilet. Karena ukuran pasarnya cukup besar, maka tak jarang ada banyak sekali etalase-etalase perbelanjaan yang diklarifikasikan berdasarkan jenis barang yang dijual, mulai dari bahan makanan segar, pakaian, elektronik, toko kecantikan, hingga souvenir. Hal ini membuat pasar ini menjadi tempat yang ideal untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Sementara kelemahan dari pasar ini atau weakness-nya yaitu pasar ini bersifat tradisional dan belum modern, sehingga beberapa pedagang mengatakan bahwa mereka kalah saing dengan pasar-pasar lainnya yang memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang cukup memadai untuk media promosi, serta keamanan yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan, karena di pasar ini rawan terjadi pencurian dan copet. Pasar ini berpeluang untuk menjadi pasar tradisional yang berkembang jika dapat meningkatkan kekurangan-kekurangan, salah satunya meningkatkan keamanannya dengan memasang kamera CCTV dan menambah petugas keamanan. Dengan banyaknya pesaing e-commerce dan pasar-pasar modern ini dapat menjadi ancaman bagi pasar Sungguh Minasa yang menyebabkan penurunan pelanggan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan di pasar Sungguh Minasa yang merupakan pasar tradisional, telah kami temukan beberapa poin. Yang pertama, produk kosmetik yang dijual merupakan produk kosmetik merek lama. Yang kedua, tak jarang ada beberapa kosmetik yang masih tetap dijual, padahal tampilannya cukup tidak layak untuk dijual, seperti kemasannya usang, sobek, dan berdebu, seperti produk lama. Namun sayangnya, kami tidak sempat memeriksa apakah produk tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Yang ketiga, penjualan kosmetik yang marajalela atau bebas. Ada beberapa etalase yang kami temui menjual produk merkuri atau tidak BPOM. Yang keempat, penjualan krim pemutih yang cukup banyak, bukan hanya pemutih wajah, tapi badan juga ada. Dalam hal ini, krim pemutih yang tidak sehat. Dan yang terakhir, tempat etalase yang biasa-biasa saja. Uniknya di pasar ini tidak memandang usia untuk menjual, namun beberapa etalase yang menjual produk seperti anyaman, buku kajian, keagamaan, dan produk mainan atau barang mainan lama, itu semua dijual oleh lansia, terkecuali produk kecantikan dijual oleh wanita-wanita muda. Dari hasil kunjungan yang kami lakukan terkait pasarnya, pasar Sungguh Minasa memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Namun, pasar ini juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, pasar Sungguh Minasa dapat tetap menjadi tempat yang ideal untuk berbelanja bagi masyarakat Sungguh Minasa dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar Sungguh Minasa. Pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur pasar. Yang ketiga, meningkatkan keamanan pasar. Yang keempat, melakukan promosi yang lebih gencar. Kelima, mengembangkan produk baru. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi.
Demikianlah hasil observasi di pasar tradisional Pasar Sungguh Minasa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.